Ya ampun, kita akan merayakan teman-teman semua yang tetap setia untuk menonton Ngoceh. Bersama Rafa Rianti Dan aku Marsha Widianto. Dan buat kamu yang punya masalah di rumah, dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, langsung aja ungkapkan dengan lantang di Ngoceh. Ya, selamat malam semuanya, ketemu lagi bersama kita ya. betul? Terus kali 2 PPKM. Pemuda-pemudi kesayangan masyarakat. Bener banget, dan kami sudah menyiapkan untuk menghibur kamu semua. Untuk membuat ilmu tubuhmu naik. Dengan berita-berita unik dan juga video-video yang menggelitik. Betul sekali, dan pastinya membuat semua kesedihan tidak berkutik. Iya, maksudnya. Kayak pantun. Iya. Dan di segmen kini kita akan membahas apa, Rafa? Kita akan membahas beberapa berita yang menarik dan unik, tentunya di segmen Harta Tata Berita. Ya, berita yang pertama ada apa, Rafa? Ini ada pria India mengaku sebagai juru kunci pandemi dengan menyumbang vaksin sel. Dan maaf, ini juru kunci ada gantungannya apa kagak nih? Jadi ini adalah Adar Poonawala, seorang filantropis asal India yang juga CEO dari Serum Institute of India. Dan ia dijuluki sebagai pangeran vaksin dari India. Wow, pangeran vaksin yang selalu ada di beberapa pohon ya. Dan bukan tanpa sebab, tahun lalu ia menggelontorkan ratusan juta dolar. Wow. Dan bekerja sama dengan pengembang vaksin pertama yang saat itu belum teruji di Universitas Oxford dan juga AstraZeneca. Wow. Jadi pada saat itu vaksin AstraZeneca masih diperdebatkan dan banyak yang belum percaya khasiatnya sel. Namun itu tidak menyurutkan niat Adar Poonawala ini untuk memproduksi vaksin itu dalam skala besar lewat perusahaannya. Ya benar banget, dan ia pun mengajak Bill Gates untuk bekerja sama dalam mewujudkan rencana gila ini. Dan akhirnya mereka tidak gila guys. Akhirnya perjuangannya mewujudkan vaksin murah bahkan gratis untuk negara-negara miskin pun terbayar lunas. Tuntas dengan disetujuinya vaksin AstraZeneca oleh regulator kesehatan Inggris. Tahu gak konon kekayaan Pak Adar? Tak ada. Oh iya benar. Pak Adar. Betul. Jangan kasih C ya. Cadar. Cadar ya. Jangan kurangin D. Kenapa? Jadi acar. Jadi caar dong. Kalau kurangin D ya kan harus ada C-nya tadi. Caar. Caar lenyong. Caur. Iya, caur. Tahu gak mencapai berapa kekayaannya? Berapa? 181 triliun Waduh. rupiah. Itu kalau dibeli becak semua orang genjot. 181 triliun. Gila ya. Nyata itu guys. Bukan uang monopoli guys. Tapi salut banget gitu, kayak Mister ini udah ganteng, kaya, jiwanya baik sekali pada orang-orang susah. Iya benar. Ini kalau ada 200 orang kayak begini senang banget gua. Sumpah. Dia punya bank gak ya? Dia kan duitnya banyak nih 181 triliun. Betul. Dia punya bank atau enggak? Iya Cuma kan? kalau 181 triliun, kalau dia masukin ke bank, banknya langsung bilang, mohon maaf mas, saya ojek online. Jadi bukan bank kok, ini yakinnya sumpah. Tapi kalau berbicara masalah vaksin COVID-19 yang digadang-gadang bisa mengakhiri pandemi ini. Jadi sekarang ada informasi tentang kesehatan pribadi, terutama kesehatan kulit. Jadi nih ada hand body palsu bikin kulit gosong. Ya ampun, apakah aku menggunakannya? Jadi buat kalian yang ingin memiliki kulit Aduh, putih, kasihan. sehat dan terawat, salah satu yang harus digunakan tiap hari adalah hand body lotion sel. Aduh, Tapi kasihan. jangan sampai kalian salah memilih body lotion nih, karena banyak juga yang palsu dan tidak terdaftar. Ya ampun. Iya bener banget, seperti pada seseorang pasien yang diunggah oleh akun Sharon Dillon, seorang dokter estetika, dan ini dia videonya. Kalian boleh lihat, pertama kulit Kasian mbaknya banget ya itu sampai seperti gosong ini gitu ya kulitnya. hasilnya. Terus hanya dalam 1 bulan. Nah, dokter Sharon ini curiga merek lotion yang digunakan itu mengandung hydroquinone atau merkuri. Keduanya adalah bahan yang sangat terlarang untuk produk kecantikan kulit. Dan lotion yang dipakai oleh wanita itu pun tidak berizin edar oleh Badan POM. Sedih banget ya, gosong gitu ya guys. Nah, itu tuh kayak buat kita influencer-influencer yang banyak followersnya yang kayak di endorse gitu. Iya. Kayak kita harus cari Jujur. tahu dulu ini Betul. body lotion tuh
beneran udah BPOM belum gitu-gitu, Betul. efeknya kayak gimana, jangan asal ngambil-ngambil aja. Kadang-kadang tuh orang yang bukan artis atau selebgram yang lihat artis tuh kayak, ih pengen deh kulitnya kayak dia, Iya. pengen. Jadi apapun yang kita pakai, mereka pakai juga. Betul. Jadi mendingan kalau kita nggak pakai, mending nggak usah di-share gitu. Benar banget. Demi Benar banget. keselamatan kita. Setuju banget, setuju banget. Itu kalau misalkan gua amit-amit kayak gitu ya, kulit gua gosong gitu. Terus tiba-tiba gua lagi main, terus ditegur sama teman gua, emang bercanda kayak gosong amat lupa diangkat. Gua pukulin tuh. Gua pukulin sumpah. Gua pukulin atau enggak, kalau enggak gua pukulin, gua kasih tuh hand body sama dia. Gua kasih hand body sama lo. Biar kosong juga lu berdua. Makanya untuk sahabat-sahabatku kalau pengen cepat buat putih dan lain sebagainya, udah lihat dulu, ya nggak sih? Butuh proses, kalau mau cepet-cepet mah naik pesawat, Sel. Bukan kayak gitu-gitu. Bener. Ngomong-ngomong nih, kalau kamu pengen naik pesawat, naiknya lewat mana ya? Naiknya lewat pintu. Tangga. Iya, naiknya lewat tangga. Betul, Terus itu dulu, di-check-in dulu bagasi. bener. Tapi kalau Penerbangan domestik lebih suka lewat Halim. Karena deket, dekat rumah, iya. Ya, tolnya nggak terlalu mahal. tapi ada kabar. Parkirannya juga nggak ribet. Betul. Mau dilanjutin lagi nggak? Mau dilanjutin lagi nggak? Makanannya murah-murah. Betul. Mau dilanjutin? Udah, itu doang Udah. Halim. Terus nggak pusing. Terminal berapa, karena dia cuma dikit terminalnya. Iya. Ya udah. 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 Makasih ya Bandara Halim memudahkan aku. Tapi lu tahu nggak? Apa? Ada kabar tentang Bandara Halim. Kabar apa tuh? Dia sudah akan melahirkan. Halimah. Hamil Arafah. Kenapa lu ke Halimah? Kan gue pengennya responnya hamil. Gue bilang melahirkan. Kenapa lu Tapi dipanjangin? Halimah juga melahirkan, Sel. Ya nggak semua Halimah di rumah gue melahirkan. Kalau Halim ada nama cowok Halim, nggak melahirkan. Halimah pasti melahirkan. Iya. Kenapa Bandara Halim? Jadi ada kabar. Bandara Halim ini rencananya akan ditutup untuk umum. Oh my Dan god. akan dibuka lagi jam 7 pagi. Enggak dong, enggak. Itu emang udah tutup. Udah tutup, enggak ada. Tapi Arafah, Iya. ternyata bukan karena apa-apa. Melainkan bandara ini, Bandara Halim Perdana Kusuma akan menjalani revitalisasi terkait dengan akan diselenggarakannya KTT G20 di Indonesia tahun depan. Nah, itu dia. Jadi walaupun kajiannya bisa menyeluruh ya kalau mau menutup bandara tuh, tapi ini wajar dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penerbangan, Sel. Bener banget, apalagi pemimpin negara dari seluruh dunia akan hadir dan akan makan bakso. Bakso. Parjo. Ya bukan bakso Parjo, bukan bakso Parjo. Jadi bisa dibilang bandara itu menjadi wajah pertama yang dilihat tentunya untuk memegang peranan penting buat menunjukkan kesan pertama yang menggoda bagi orang dari negara lain. Selanjutnya terserah Anda. Mau makan cilok setelah itu bebas. Mau makan ketoprak bebas. Saya cinta nasi goreng. Aku suka bakso. Saya tinggal di Menteng. Tapi ngomong-ngomong kalau sering berpergian, apalagi di liburan akhir tahun, ada peringatan lagi nih dari BMKG. Jadi BMKG memperingatkan ada La Nina akhir 2021. Betul banget. Ini adalah kejadian ketika kita bertemu dengan teman kita kayak La Nina, iya. La Nina, iya. Atau enggak teman kita kayak La Nina gitu. Salah gitu. Iya, atau enggak dia kayak baru nemu. Lah, nih, nah. Jadi BMKG baru-baru ini merilis peringatan dini waspada La Nina menjelang akhir tahun 2021 ini. Berdasarkan La Nina tahun lalu diperkirakan curah hujan akan meningkat pada November ini hingga Januari 2021. Terutama di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan dan juga Sulawesi bagian selatan. Nah, curah hujan ini diprediksi naik 20 hingga 70% dibanding curah hujan normal. Iya. Dan tentunya naiknya curah hujan berarti naik juga resiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya juga meningkat. Dijaga toanya biar nggak kerendam. Dan kenapa curah hujan ini semakin menderas? Kenapa? Karena semakin banyak WhatsApp yang kita kirim tapi tidak pernah dibalas. Wah, Au. sedih banget guys, apalagi sudah di-read. Ih, makanya ilangin tahu checklist 2. Ya, itu yang gue paling toxic benci. tahu Itu paling benci, itu gue paling benci. Sama terakhir Kenapa sih harus dilihat. dihilangin gitu? Kayak lu kayak nggak gentle banget gitu, lu cuma baca doang.
Gue ngilangin. Iya, oke. Gue nanya sama lu ini makanya. Oh. Tapi La Nina itu apa sih, Sel? Nah, La Nina itu sebenarnya arti dari harfiahnya adalah gadis kecil dalam bahasa Spanyol. Dan dalam konteks cuaca, La Nina ini adalah fenomena menurunnya suhu permukaan di Samudra Pasifik bagian tengah. Dan akhirnya menyebabkan tekanan udara yang rendah di Pasifik Timur dan efeknya hujan deras akan terjadi. Khususnya di wilayah Indonesia, Australia dan juga India. Wah, ya ini adalah kebalikan dari fenomena El Nino yang berarti cowok kecil. Fenomena El Nino ini adalah meningkatnya suhu permukaan Samudra Pasifik bagian tengah. Efeknya nih, kalau di Indonesia adalah kekeringan yang melanda sejumlah daerah. Wow, jadi Itu siapa yang liti ya? Iya, kok bisa dinamain El Nina gitu? orang Spanyol yang punya. Oh, yang punya orang El Spanyol. Pasti Nina. dia baik ya? Karena kalau orang Jawa bukan El Nina. Apaan? El Adala. Orang Jawa. ya kan, bukan El Nina, bukan El Nino. El Adala gitu. Makanya untuk sahabat-sahabatku mau hujan lebih keras, mau semua tanaman kering, kita berdoa aja menjadi jalan terbaik ya. Benar, yang penting hati kita hangat. Betul banget. Jangan sampai kita tidak bahagia. Makanya untuk bahagia, tonton terus Ngoceh. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi selanjutnya. Tetap di Ngoceh.